Senang hari ini kita akan melihat bagaimana kobaran api. Saya tidak tahu apakah sudah ditayangkan tema yang akan saya sampaikan. Kobarkan apimu. Ini merupakan tema menurut hamba Tuhan yang memimpin di sini di bulan Juli ini. Bagaimana tema ini akan mengarahkan kehidupan kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadikan kita hidup. Tidak begitu saja hidup, tetapi hidup sebagaimana firman Tuhan. Jadi salam kebangkitan, kobarkan apimu. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Ibu bapak dan saudara sekalian, oke. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang efektif, yang berdaya guna, yang tidak begitu-begitu saja, ada yang lebih penting, yaitu dari api Tuhan. Dalam perjanjian baru disebut sebagai roh Tuhan yang menyala-nyala. Kekristenan kita akan datar-datar saja. Kekristenan hanya sekedar just by name, KTP saja, sebagai pelengkap identitas. Ya, di Amerika tidak ada dia ID ya. Tapi ditanyakan ketika Anda membuat ID, membuat apa saja ditanya. Di Indonesia harus dicantumkan itu agama. Dan itu menjadi identitas ya, identitas. Jadi bukan sekedar merupakan identitas. Tak mengherankan kalau kekristenan kita menjadi ala kadarnya. Bila kita ingin menjadi lebih daripada sekedar orang Kristen biasa, pastikan kita memiliki api yang menyala-nyala. Ada revival. Ya, ada dalam kehidupan Anda merasakan kehadiran daripada kuasa Tuhan. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita akan melihat 3 hal dalam ayat itu. Ini merupakan konteks ya pembicaraan kita pada petang hari ini. Pertama, imam tiap-tiap pagi, bukan sekali-sekali. Ingat itu ya. Bukan hanya tiap minggu, tetapi tiap hari, tiap pagi. Imam harus menaruh kayu, mengatur korban bakaran di atas mezbah sehingga api tetap menyala. Ada 3 hal yang tadi sudah saya katakan, mulai daripada imam. Imam adalah sebagai pelaku orang yang berhak untuk melakukan tugas mengatur persembahan korban. Di dalam perjanjian lama, imam merupakan garis keturunan bangsa atau suku Lewi. Ini artinya imam bukan sembarangan orang. Itu ditetapkan, dimeteraikan, dikhususkan oleh Allah untuk sesuatu tugas yang sangat mulia, agung, untuk mengarahkan, membawa umat itu kepada Allah. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sebagai imam besar dan umat percayanya adalah imamatnya. Dalam kitab 1 Petrus dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih, semua orang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih ya. Ini tidak menyangkut mengenai doktrin siapapun ya. Orang sering memilahkan antara Calvin dan Arminian, tetapi kita melihat bagaimana orang-orang yang terpilih memang mengambil suatu keputusan. Imamat yang rajani
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipanggil, terpilih dari kegelapan kepada terangnya yang apa? Kepada terangnya yang ajaib. Ini merupakan panggilan gereja. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil dari tempat kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu Bapak, ini harus menjadi sesuatu yang pertama dan utama. Ketika ini belum dialami oleh seseorang, belum mengalami suatu keselamatan dalam diri seseorang, seringkali berpikir, berdoa, berharap perkara yang besar terjadi. No. Karena dalam ayat ini dan juga dalam status kehidupan kita, ayat ini dikatakan bangsa terpanggil keluar dari situ, dia menjadi imamat yang rajani. Anda tidak akan pernah menjadi anak Allah ya, kalau Anda tidak percaya kepada Yesus. Percaya Yesus artinya apa? Bapak, bahasa saya sudah pernah katakan, bahasa kedokteran dan bahasa Alkitab ada kesamaan, yaitu kata spermatos. Seorang suami hubungan dengan istri, maka timbul kehamilan dan situlah buah yang terjadi. Maka ketika anak ini lahir, nanti anak ini seperti wajahnya seperti tetangganya. Betul begitu? Enggak, seperti orang tuanya pasti ya. Sama. Ketika kita percaya Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita yang mengerjakannya, maka kita lahir baru sebagai pribadi anak Allah yang sifatnya, yang hidupnya, yang tindak tanduk kelakuannya seperti Allah. Christ-like, seperti Kristus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai api yang menyala, tiang awan, tiang api itu. Nah, jadi dari sinilah Ibu Bapak sekalian merupakan awal karya Tuhan yang akan dibuktikan kepada siapapun Anda, tidak peduli latar belakang, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Ketika seseorang hidup di dalam Kristus, perkara yang besar bisa terjadi. Bisa terjadi. Gereja mula-mula membuktikan itu kan. Gereja di bawah tanah teraniaya, tidak mempunyai semacam harapan yang jelas. Tokoh-tokoh agama begitu memusuhinya, tetapi kuasa Tuhan tinggal di dalamnya, tinggal di dalamnya sehingga meledak. Hampir separuh dunia mengenal Yesus, setidak-tidaknya tahu Yesus, ya, tahu Yesus. Dan ini Ibu Bapak sekalian yang mengawali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya tugasnya dalam Perjanjian Lama mempersiapkan dan menjaga api itu, ya. Menjaga api dan persembahan, menjaga agar api tetap menyala, pengorbanan ditaruh di sana sehingga hewan diperiksa, persembahan dilaksanakan. Ya. Pernah saya katakan, kenapa malaikat ketika memberitakan kelahiran Yesus awal pertama para gembala? Karena gembala tahu domba mana yang terbaik untuk dipersembahkan. Itu kasus korban di dalam Perjanjian Lama, ya. Binatang domba yang tanpa cacat. Nah, Ibu Bapak, inilah sesungguhnya merupakan persyaratan. Kehidupan kita tidak bisa sembarangan, ya. Kita ke gereja, tapi di luar sana hidup kita tidak seperti apa yang kita yakini dalam kehidupan bergereja kepada Tuhan. Nah, sehingga kita mencoba berharap, maka timbul semacam sesuatu kemunafikan yang terjadi. Dengan demikian tidak dirasakan suasana sejahtera di dalam kehidupan ini, ya.
kehidupan ini. Nah, di dalam implementasi bagaimana kehidupan orang-orang beriman, ibu bapak dan saudara sekalian, maka penting sekali buat kita bagaimana kita seharusnya memang tidak ada altar yang literal pada masa kini. Itu ada dalam perjanjian lama, iya ya. Tapi masa kini tidak ada. Andalah sesungguhnya altar itu nanti ya. Andalah orang yang menjadikan Allah ada dalam diri Anda. Maka bagaimana kita mempersembahkan dengan nyanyian? Nyanyian. Saya bukan penyanyi. Dulu saya mahasiswa seminari, lalu ada tes untuk paduan suara. Saya ikut tes. Itu Dr. Bill O'Brien yang ngetes. Sutoyo, suaramu tidak tenor, tidak bass, tapi terrible. Saya bilang, ya apa boleh buat. Tapi saya selalu semangat menyanyi. Ya, ketika paduan suara itu keliling waktu Indonesia, saya ikut saja. Pokoknya saya naruh apa, mengikuti, membantu itu, dan saya mencoba melihat bagaimana menyanyi. Ternyata seperti anjing. Begitu ya, begitu Yulin ya. Perut, suara. Saya coba, akhirnya tes kedua lolos. Lolos, puji Tuhan. Saya tidak punya keturunan yang suara bagus ya, tapi suara saya cukup bagus untuk berkhotbah. Dan ini karunia. Saya sudah beritahu Anda, saya aslinya orang tidak bisa bicara, pendiam. Anak saya pun kalau kumpul saya akan bosan. Mau ngomong apa, dengar apa. Untung istri saya banyak cerewet sehingga saya pendengar yang baik. Jadi tidak perlu ngomong, ya, tidak perlu ngomong. Tetapi saya pernah memberitahu bahwa ketika pertama kali saya menjadi Kristen, sudah lulus SMA pada waktu itu, ditunjuk untuk berdoa, keringat dingin keluar. Apa yang mau saya katakan? Bapa kami dalam surga, apalagi? Langsung saya bilang amin. Toleh kanan kiri, enggak ada yang. Dan saya, wah puji Tuhan, rupanya semua orang mendengar doa saya walaupun dalam batin. Latihan berkhotbah begitu juga. Waktu 15 menit saya bilang siap. Waktu praktek 5 menit semua sudah disampaikan, selesai. Sekarang diberi waktu 5 menit, 2 jam bisa belum selesai. Ya, saya dosen mengajar demikian juga. Nah ibu bapak, ini merupakan kuasa menyanyi, mengungkapkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, membaca firman Tuhan sebagai antisipasi mendengar suara surgawi dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam tindak tanduk kehidupan kita. Saya pernah katakan, sebelum ada kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Musa sudah ada. Jadi Musa berpedoman apa? Tuhan memberikan inspirasi oleh roh itu. Lalu dia nyatakan, tetapi tidak hanya itu saja. Dalam hidupnya dia rasakan, dia alami, dia lakukan, dia tulis. Paulus, belum ada perjanjian baru, tapi Paulus kemudian menulis. Bukan hanya inspirasi yang daripada Allah saja, tapi di dalam hidupnya, pengalamannya, dia nyatakan inilah kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak sekalian, kita adalah kitab-kitab yang hidup. Teman Anda, keluarga Anda, tetangga Anda, bisakah membaca Anda sebagai firman Allah? Tidak sedikit orang tidak mau jadi Kristen oleh karena kehidupan Kristen kita tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan ini menjadi kendala. Itulah sebabnya tugas kita ibu bapak dan sekalian, saat kita menjalani hidup sebagaimana Paulus
memberikan dorongan, mengingatkan kepada Timotius untuk mengobarkan karunia. Anda tahu karunia Anda? Ya. Kalau Anda belum tahu karunia, itu sebabnya tidak efektif kekristenan Anda. Ya. Kita harus belajar. Saya mencoba mengajar, saya mencoba untuk berceramah, saya mencoba untuk melayani, saya mencoba untuk mengabdi, saya mencoba untuk memberi, saya mencoba untuk menasihati dan sebagainya. Yang mana? Ini terasa nyaman. Bapak, tubuh kita mana yang paling berharga? Tadi Pak Kuang di jalan nyebut saya hujan deras ya. Lalu beritahu ibu, Bu, payungan supaya wajahnya yang disablon tidak luntur. Ternyata yang paling mahal itu wajah. Ya, wajah. Umur 20 cantik, nanti 60 sudah antik, ya enggak? Sudah berbeda. Tetapi yang menjadi kebenarannya adalah hidup kita yang dibaca tidak peduli wajahnya, tidak peduli tampilannya, tetapi adakah Christ-like dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya. Saat kita menjalani hidup, kita harus ingat bagaimana Yesus memberikan dirinya mati dengan sukarela. Kenapa dia mati? Dia manusia. Dia bangkit karena dia Allah. Ya, dia naik, kemudian Roh Kudus turun. Inilah menjadikan kita sebagai pribadi Allah yang bernilai. Kalau Anda nanti membaca Pengkhotbah 3 ayat 18, manusia itu kayak binatang. Ya, saya beritahu pada Anda, dalam Alkitab kata hidup ada dua macam. Ingat, bios dan zoe. Pohon, tanaman itu punya bios, hidup, bertumbuh, yang bunga berbunga, yang buah berbuah. Tapi setelah itu apa manfaatnya? Nilainya di mana pohon tanaman itu? Ya, hanya hiasan. Ayam, binatang, punya bios. Khairil Anwar, penyair yang populer, berkata manusia itu binatang jalang. Pernah membaca, mendengar itu ya? Itu luar biasa. Kenapa? Dia hanya bios, hidup. Dan hidupnya itu nilainya di mana? Ingat, COVID-19 baru lewat. Ada orang populer, orang kaya, pejabat luar biasa meninggal. Istrinya pun nggak boleh ikut. Nilainya di mana? Ya. Pohon, tanaman, binatang, manusia punya bios. Maka Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu hidup yang kekal. Itu hidup ditulis zoe, supaya kamu punya hidup yang berkelimpahan. Nah, berkelimpahan. Berkelimpahan bukan kata benda, itu kata sifat. Jadi hidup zoe yang berkelimpahan maknanya adalah kelimpahan di dunia, bukan apa-apa dibandingkan ketika nanti kita ada di sana. Menyaksikan surga yang penuh dengan gemelapan, dengan berbagai hal yang tidak menjadikan kita mungkin pedih, susah, nangis dan sebagainya, tapi kebahagiaan yang sejati. Itu zoe. Zoe terjadi oleh karena kita sebagai benih spermatos ilahi. Dilahirkan bukan hanya oleh karena mama kita, tetapi lahir baru karena kuasa Roh Kudus menjadikan kita sebagai zoe, anak Allah, yang tidak saja untuk hidup yang sementara, tetapi melihat yang abadi. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya Bapak sekalian, maka penting sekali buat kita untuk hidup. Bagaimana kehidupan kita menjadi hidup yang layak dan diperkenan oleh Tuhan. Kemudian ungkapan yang berikut di dalam ayat itu adalah api, ya, api. Api itu berasal dari mana?
api itu berasal dari Allah. Sangat menarik dari mana tentang asal mula api pertama akan membantu kita memahami mengapa sangat penting untuk menjaga agar api ini tetap menyala. Ya. Orang sangat menghargai ketika tahu dari mana dia, siapa dia, dan bagaimana dia, maka seringkali kita baru paham, oh dia ini ternyata orang besar. Ya. Orang besar. Nah, Imamat 9:24 dikatakan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan. Ini dalam konteks ya korban mezbah di sana, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Bapak, itu mengapa api dalam perjanjian lama di altar, di mezbah begitu sangat penting dan perlu dijaga karena itu asalnya dari Allah. Dan itulah yang memungkinkan perkenan Allah ketika persembahan yang dipersembahkan, korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan sehingga menghabiskan korban itu, ya, korban itu. Dalam pasal 4, 5, dan 6, korban bakaran itu dilukiskan sebagai penghapus dosa, korban yang tak cacat celah diterima oleh Tuhan. Nah, Ibu Bapak, korban yang tidak bercacat, tidak bercelah. Latar belakang saya orang pedukunan, biasa selamatan dulu. Ya. Jadi kalau selamatan ayam putih, pitik mulus putih katanya, pisang yang bagus, beras dari Delanggu, bukan Thailand. Di Indonesia Delanggu yang terbaik kan. Jangan dicicipi, nanti dimarahi yang bau rekso. Itu kan. Latar belakang saudara mungkin ada di meja pedupaan, ada buah yang sangat bagus menarik, jangan dijamah. Itu ada yang memiliki. Bapak, ini menggambarkannya. Jadi dengan kata lain, Ibu Bapak sekalian, kita adalah mengabdi, mempersembahkan hidup, bukan tadi di awal ala kadarnya atau asal-asalan. Allah kita Allah yang maha. Dia berhak dan patut untuk menerima yang terbaik. Seorang suami dan istri pulang dari gereja, tengah jalan dia menemukan 50 US. Wah, dia senang. Bilang sama istrinya, "Mi, aku tadi memberi persembahan 50 dan uangku sudah dikembalikan." Istrinya nyeletuk, "Bukan, Tuhan gak terima persembahanmu, itu sebabnya dikembalikan." Saudara, apakah waktu Anda dipersembahkan Tuhan layak? Apakah harta saudara layak? Apakah karunia, talenta, kemampuan saudara layak di hadapan Tuhan ketika ini dipersembahkan? Tidak sembarang persembahan Tuhan terima. Kain dan Habil buktinya, gitu ya. Sama-sama memberi tapi tidak diterima. Anda jangan pernah berpikir asal memberi Tuhan senang, Tuhan menerima. No, tidak. Kualitas mutu. Mungkin jumlahnya sedikit kayak janda miskin, tapi Tuhan berkenan. Nilai, ya, nilai. Bukan kuantitas tapi kualitas. Kualitas hidup kita, kualitas pengabdian kita, kualitas pelayanan kita, kualitas harta benda kita, kualitas apapun dalam kehidupan kita, saudara akan merasakan, menikmati ketika itu Anda persembahkan. Hidup ini menyenangkan. Apa ya toh Pak? Saya sudah 51 tahun jadi hamba Tuhan. Belum pernah bekerja yang lain.
Berkatnya luar biasa, sampai sekarang anaknya baru 5, cucu baru 10. 3 di state, 2 di Jogja. Saya sering katakan, dulu waktu percaya Yesus diusir dari rumah, tinggalkan rumah, hidup enggan mati nggak mau, tidur di lantai, makan pun belum tentu, jangankan memikirkan masa depan hari ini yang dimakan nggak ada. Tapi kalau pakai jas begini, miring sedikit, kayak Wiranto kan ya. No. Anak saya bangga, jadi handsome katanya begitu. Saya bilang, coba tanya mami. Oh, mami pasti bilang lebih handsome lagi. Enggak, saudara, nikmati. Saya sudah 75 tahun sekarang, belum tahunku sampai kapan, ya. Saya mau mengabdi pada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Ya, persembahkan yang terbaik. Kami pernah punya anak asuh. Ya, dulu di Jogja ada 20, dulu di Lampung ada 25 dan sebagainya. Ya, bukan karena kelebihan. Ya, waktu kami baru menikah, suatu hari ada anak perempuan SD kelas 4 datang ke pastori, katakan pastori walaupun tidak layak pastori. Bu, bapak di mana? Loh, kamu siapa? Saya anaknya Pak Toyo. Istri saya memendam marah menunggu saya. Mau apa? Minta uang sekolah. Berapa? Diberi. Dia pergi, saya datang, istri saya meledak. Loh, kamu sudah punya anak ternyata. Itu anak angkat. Kita untuk makan sendiri aja nggak cukup. Kok memberi itu? Kita memberi bukan karena kelebihan, tetapi karena Tuhan mau melakukan itu. Tadi saya sharing pada ibu dan bapak di belakang sana. Istri saya 3 kali ambil keguguran, masalahnya kurang makan. Tapi dia sekarang sudah 72, masih sehat, masih bisa jalan. Berkat. Saya, 3 anak saya studi di Amerika Serikat, tidak pernah bayar, full scholarship. Full scholarship. Dari mana? Tuhan. Mungkin Anda tidak akan menjadi seperti saya, tetapi saya salah satu orang yang membuktikan ketika seseorang punya komitmen 100% kepada dia, mungkin tidak terjadi apa yang diharapkan. Tetapi Paulus berkata, kalau aku tidak mendapat di sini, tubuh jasmaniku semakin merosot, penderitaan, sengsara, keluar masuk penjara, makan pun rebutan dengan tikus, tubuhku semakin rusak, batin ya ku terangkat, menyaksikan surgawi. Ibu bapak, apa yang kita harapkan dari hidup? Kalau tidak seperti inilah sebabnya ibu bapak sekalian, api itu ya dari Allah, perlu dijaga, ya, perlu dijaga. Api ini suci. Api ini suci karena dimulai oleh Tuhan. Tuhan menyediakan apinya sendiri untuk persembahan, yang berarti api itu miliknya. Dan asap dari api itu miliknya. Korban bakaran itu diterima tidak dan sebagainya oleh karena terbukti bagaimana api itu akan menghabiskan ya korban tersebut. Jadi meja pedupaan, altar itu ibu bapak sekalian yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang percaya bagaimana memenuhi apa itu. Oleh karena nanti kemudian altar itu dibangunnya tabernakel kan, tabernakel dibangun dan tabernakel itu mengeluarkan kebenaran itu. Maka tiang awan dan tiang api
Ketika Tuhan memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Dia berjalan di depan mereka sebagai tiang awan di siang hari untuk menuntun mereka, dan tiang api di malam hari untuk menerangi mereka. Tabernakel dibangun, awan Allah turun ke atasnya dan memenuhinya. Tabernakel, kehadiran Allah yang kudus berada di tempat itu. Tempat itu. Maka itu bisa dirasakan. Saudara, maka api itu tidak boleh padam. Api itu tidak boleh padam. Kita diberitahu 3 kali bahwa api persembahan bakaran tidak boleh padam. Konteks ayat 9, 12, dan 13, pengulangan kata dalam bahasa Ibrani, ya, tidak sama bahasa Indonesia, rumah-rumah. Tidak ada. Tetapi diulangi, ya, diulang-ulang, oikos, misalnya begitu, ya. Itu berarti begitu sangat penting. Dan pengulangan ini menunjukkan kepada kita bahwa ungkapan tersebut sangat menjadi penting karena itu adalah bersifat terus menerus, tidak pernah berhenti, pagi, tiap hari, dan seterusnya akan terjadi. Maka kobaran api itu, ibu bapak sekalian, akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, yang percaya. Oleh karena itu implementasi dalam hidup Kristenan kini, api Tuhan harus terus-menerus menyala dalam kehidupan kita. Sebagai anggota gereja, ya, sebelum ke situ, Salomo kemudian menggantinya dengan bait suci. Dan di situ api akan mengepul ke atas. Kehadiran Tuhan bisa disaksikan. Orang-orang umat Israel, khususnya orang luar di sana, menyaksikan itulah kemuliaan, kehebatan daripada Allah Israel yang sudah dibuktikan sejak mereka keluar dari Mesir, tiang awan, tiang api. Dan ketika bait suci dibangun, itu tetap mengepul di sana. Bapak, itulah yang sesungguhnya menjadikan kita sebagai gereja Tuhan harus disunut semangat api Pentakosta yang turun bagaikan lidah-lidah api, menjadikan orang semangat untuk mengabdi, untuk menyatakan kasih besar daripada Allah. Tidak ada apapun yang bisa atau dapat atau mampu menahannya. Itu yang terjadi. Kekristenan kita tergantung daripada api Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemajuan, kegigihan, kesetiaan, ketekunan Anda tergantung bagaimana kobaran Roh Kudus dalam kehidupan saudara setiap hari, setiap saat terjadi. Ada kadang-kadang doa yang menurut saya kurang tepat. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita ketika kita percaya. Roh Kudus tinggal, maka kita disebut sebagai rumah Roh Kudus, rumah Allah. Yang diperlukan apa? Kepekaan, kesensitifan untuk Roh Kudus. Saudara pernah tinggal satu rumah dengan orang yang saudara sedang tidak baikan, kan? Seolah-olah nggak ada dia. Ini kadang-kadang kita merasa itu. Sehingga apa yang kita buat tidak dalam kendali daripada kuasa Allah, tidak dalam kendali dalam kehidupan Roh Kudus, sehingga kita ada penyimpangan daripada kebenaran itu. Karena kebenaran itulah sesungguhnya yang menginspirasi dalam kehidupan kita, dan kebenaran itulah, ibu bapak sekalian, yang memberikan keselamatan, petunjuk kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, yang percaya. Jadi jangan padamkan api itu. Teks dari ayat yang
12-13 adalah korban bakaran. Hukum Musa jauh lebih luas daripada ke-10 firman yang secara umum kita sebut hukum. Ada juga di dalamnya hukum rumah tangga dengan berbagai unsur yang berkaitan. Jadi kita hanya melihat 10 hukum itu kan. Tapi ada pernik-pernik, kadang-kadang semacam tradisi yang di dalamnya itu diyakini. Ya. Maka perlu ada semacam kalkulasi apa yang termasuk di dalamnya. Tapi yang kita bahas pada saat ini adalah ada apa itu yang wajib, persembahan korban wajib yang harus dibuat oleh umat Israel kepada Tuhan adalah korban bakaran. Korban bakaran, yaitu api harus menyala. Korban bakaran adalah tindakan pengabdian, dedikasi, sukarela kepada Tuhan, yaitu dalam bentuk kesetiaan, ketaatan dan sebagainya, sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan kekristenan sehingga menjadikan sangat menyenangkan. Tadi siang kami makan di warung, dilalah, nggak tahu kata dilalah, ketemu dengan orang yang saya kenal di sini. Saya bilang sampai ketemu di gereja, aku nggak ke gereja Pak hari ini. Saya nggak komentar hanya, dan namanya rahasia. Nanti saya pulang nggak sampai rumah. Ya, saya pikir apakah Tuhan tidak menjadi prioritas? Apakah Tuhan yang sudah melengkapi, mencukupkan, memberikan segala sesuatu tidak cukup? Sampai-sampai 1 minggu sekali, paling lama 2 jam, Tuhan pun ditinggalkan. Adakah perasaan batin hati yang bergejolak ketika Tuhan tidak menjadi yang utama? Api mungkin belum padam, tapi mungkin nyalanya sudah tidak jelas. Karena itulah Ibu Bapak sekalian, maka korban itulah yang penting sekali buat kita. Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna. Korban apakah yang berkenan kepada Allah? Yesus menyalibkan kedagingan kemanusiaannya. Berdoa, ya Bapa, kalau Engkau berkenan, mohon cawan minuman ini tersingkir, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kita berdoakan amin. Kata amin sesungguhnya terjadilah menurut kehendak-Mu. Ketika kita amin menurut kehendak Tuhan dan tidak dikabulkan, ngamuk. Ini katakan tidak amin itu, ya, tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan. Oleh karena itulah Ibu Bapak sekalian, maka penting sekali buat kita bagaimana kita menjadikan Allah sebagai pribadi yang nyata di dalam hidup kita, sehingga korban itu jelas memperkenan kepada Allah. Apa korban yang berkenan? Ya, ungkapan yang berikut ada kutipan beberapa ayat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita melebihi dari happy atau bahagia, karena sukacita tak berdasarkan pada keadaan, tetapi pada iman, percaya kepada Tuhan. Ibu Bapak, pada iman. Saudara memberi tanpa iman, hampir pasti saudara tidak akan tahan lama dan Tuhan tidak berkenan. Saya mau Anda buka kitab Amos.
Kitab Amos pasal yang kelima, ya. Jadi jangan pikir ibadah kita selalu Tuhan terima, persembahan kita selalu terima, enggak. Maka kata yang digarisbawahi adalah iman, itu yang penting. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadamu korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bapak sekalian, iman sangat amat menjadi penting. Karena apa? Karena pertimbangan perhitungan kita adalah kadang-kadang memberi untuk diberi, itu salah. Kita itu memberi karena Tuhan sudah memberi kita. Sudah memberi kita. Anda bayangkan, jari ini kalau tidak sehat mungkin bisa diperbaiki dengan operasi plastik mungkin ya. Berapa juta kira-kira? Mahal. Jari Anda saya beli 1 juta, tak iris pelan-pelan, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh kan? Terlalu mahal hidup kita ini, Bapak. Terlalu besar, terlalu banyak. Tuhan itu sudah memberikan kepada kita berbagai hal. Jangankan harta benda, tapi bahkan sesuatu yang kekal pun Tuhan sudah anugerahkan dengan cuma-cuma. Itulah sebabnya Tuhan mau saat kita ibadah, saat kita menyanyi, saat kita memberi, harus dengan iman, dengan keikhlasan bahwa saya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan ini dengan penuh iman. Saya persembahkan ini kepada Tuhan, yang Tuhan melihat hati kami. Karena Tuhan berkata kepada Amos, nanti kepada Hosea yang sama, tidak berkenan ya, ibadah korban kita, Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Hati kita tidak terju ke sana. Itulah dosa. Dosa dalam Alkitab tidak ada hubungannya dengan kejahatan ya, mungkin saudara kaget. Membunuh, menipu, melakukan hal yang tidak baik memang dosa. Tapi kata dosa dalam Alkitab, hamartia, itu miss target, tidak menuju sasaran, tidak mengenal sasaran, ya, tidak mencapai apa yang seharusnya dituju. Kalau goal itu di sana, maka saya harus memandang ke sana. Kalau tidak masuk goal itu, maka ini menyimpang, melenceng. Manusia diciptakan menurut gambar teladan Allah, yang seharusnya kehidupan ini adalah menuju ke sana. Saya selalu berulang-ulang katakan, kita bisa berdosa di gereja. Kita duduk di sini tetapi pikiran kita di mana? Kita memberikan kepada Tuhan yang banyak, tetapi apa motivasi itu? Kita bisa mengabdi melayani Tuhan dengan semangat, tetapi apakah itu tidak hanya show up saja? Dan itu dosa. Anda tahu apa dosa? Yang tidak percaya itu maut. Yang percaya apa? Kehilangan kesempatan, kehilangan berkat. Daud yang ingin membangun bait suci, bukankah itu mulia? Tuhan bilang no, kamu berdosa. Jadi artinya apa? Ketika Tuhan dan firman ini bukan menjadi pedoman, sasaran, arahan, jaminan, saudara, itu artinya menyimpang, melenceng. Berapa banyak kita menyimpang, melenceng dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya banyak kali kita tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Allah.
Maka pengorbanan bakaran kita, ibu sekalian, adalah dalam perjanjian lama binatang yang tanpa cacat celah, yang tulus, yang baik, berkenan kepada Allah. Maka Paulus katakan, hendaklah mempersembahkan hidupmu, tubuhmu yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Kobarkan apimu, menyala, supaya apa? Kita bergiat. Kita tidak akan berhenti oleh karena kesulitan masalah, karena hidup ini memang masalah. Tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita menyaksikan yang abadi. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami kembali diingatkan betapa Tuhan yang agung, yang baik, yang maha sudah datang ke dalam dunia untuk kami yang berdosa, yang tidak layak. Bapa, biarlah Engkau meteraikan kebenaran ini setiap pribadi umat-Mu, agar kiranya dapat menyaksikan, merasakan betapa hebat indahnya hidup bersama-Mu, walaupun dalam suasana yang tidak menentu, tetapi janji-Mu ya dan amin. Kami hidup dalam kebenaran dan jaminan surgawi itu. Tuhan, ampuni kami kalau sering kami kurang beriman, tidak pasrah diri, menyimpang daripada firman-Mu dan tujuan hidup ini. Terimalah Tuhan hidup kami masing-masing secara pribadi, umat-Mu yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.